Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini bareng gua Jack sambil motovlog lagi. Sorry juga udah lama nggak upload karena beberapa kesibukan. By the way, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga eh, after lebaran ini semua keadaan dunia membaik, terutama Indonesia, biar kita semua lebih berkembang lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan yang pasti juga gue pasti ada salah kata, salah informasi untuk kalian, jadi ya gue minta maaf juga karena gue ini hanya manusia biasa. Oke, ya kita ngobrol ngalor ngidul ada ya guys, dan semoga suaranya agak jelas karena gue lagi pakai helm half-face tanpa kaca. Ini juga spontan aja karena gue nggak ngerencanain bahwa dalam perjalanan gue kerja ini gue motovlog, tapi ya nggak apa-apa. Kayak udah lama juga gue tidak menyapa kalian dan bercerita. Yang terakhir gue cerita adalah ya istri gue kena COVID, dan COVID itu real. Ya setelah itu benar-benar sibuk, pekerjaan gue juga lumayan, terus ditambah juga libur lebaran. Dan biasanya kalau libur lebaran dan sudah berkeluarga itu lebih repot karena tidak ada ART, tidak ada suster anak, dan kita sibuk jujur dengan mencari pengganti suster anak gua. Ya emang kalau lebaran menurut gua adalah hal yang paling riskan dan hal yang paling mudah untuk keluar kerja, karena kita udah nggak pegang mereka gitu, karena mereka pulang kampung kan bawa barang masing semua gitu. Sedangkan waktu itu suster gua bilangnya kemungkinan balik, kemungkinan sih, nggak salah juga. Tapi kita ngarep dia balik, dan ternyata pas hari lebarannya dia bilang dia tidak balik. Itu pun gua tanya, kalau gua katanya mungkin H+1, H+2 dia baru ngabarin. Dan sedangkan jujur yayasan ART gitu pas bulan-bulan lebaran itu dia kayak panen juga, karena satu ART-nya hitungnya infal, dan infal itu hitungannya harian dan dikali double. Misalnya sehari 150, kalau infal jadi 300.000 per hari. Sedangkan mereka hitung infal itu 10 hari sesuai dengan libur lebaran, jadi 3 juta. Nah, datangnya pun harus seperti orang kerja, paling enggak hari Minggu, dan besoknya tuh kerja dia baru datang. Kalau kurang dari itu, hitungannya kita bayar infal dia yang 300.000 itu. Dan lebih-lebihnya adalah si yayasannya itu juga nggak ada ART yang nggak mudik. Jadi otomatis mereka juga sebenarnya kalah kabut sih nyariin ART. Tapi ya biaya jasa yayasannya tuh jadi lebih mahal. Harusnya 1,5 1 juta, ini jadi 2,5 3 juta. Wah, ribet deh. Jadi kalau bisa sih mendingan urus anaknya sendiri, tapi ya konsekuensinya ada yang nggak kerja atau dititip ke orang tua. Tapi kalau dititip ke orang tua itu menurut gua kesian orang tuanya, karena mereka kan udah tua, tenaganya juga udah beda sama kita, dan beda juga sama anaknya. Kalau anak gua lagi
lagi aktif-aktifnya pencicilan, lari sono lari sini, pegang ini pegang itu, dan digendong pun berat. Dan orang tua tuh ya pasti cuma ngeliatin doang, nggak bisa nguber gitu. Nah sedangkan gue juga nggak mau ngerepotin mereka karena mereka juga udah repot dulu ngurusin gue. Kayak gitu sih, makanya gue tidak ngevlog lagi, ngevlog dulu lah, bukan lagi ya, ngevlog dulu karena ya itu. Dan lebaran itu ketika ngurus anak itu lumayan apa ya, menguras emosi, dan teamwork dalam suami istri itu benar-benar diuji, dan kesabaran kita berdua diuji. Karena ya itu, jujur gue pas lebaran itu tidak bisa kerja sama sekali karena anak gue kalau bangun itu udah main kesana kesono, gue ngeliatin istri gue tuh siapin makanan kita, makanan anak gue, cuci baju segala macam, nyetrika. Nah gue tugasnya nemenin anak gue. Nah kalau gue nyalain komputer atau apa, anak gue tuh terus main handphone, anak gue tuh udah langsung pengen lihat gitu. Nah ini hal yang gue sangat hindari dari kecil tuh, kalau bisa jangan main handphone gitu. Walaupun emang susah gitu, tapi kalau di keluarga gue sendiri, ketika gue sama istri gue dan anak gue dan suster itu kalau bisa nggak ada yang main handphone, nggak ada yang ngasih dia tonton handphone, dan kita juga minimalisir tidak megang handphone. Karena kalau gue kan dititipin ke nyokap gitu kan. Kalau dititipin ke nyokap, gue di rumah nyokap tiap hari itu ya bokap pasti nonton TV kan. Ya udah dia nonton TV juga. Terus kalau mau makan kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, lebih sering jadi nonton handphone. Walaupun emang dibatasin gitu. Ya udah sekedar itu. Ntar kadang sama abang gua atau nyokap gua kalau lagi nggak ngapa-ngapain ya dia juga ngedorin handphone. Jadi menurut gue udah cukup banyak handphone di kehidupan dia sehari-hari. Nah ketika sama gue pagi sampai malam itu tidak ada yang main handphone gitu. Takut kecanduan dini, dan takut matanya sih sebenarnya. Gue takut di matanya kena minus atau gimana gitu. Kan kesian ya masih umur, karena beberapa keponakan gua itu udah pakai kacamata dari kecil karena main handphone. Itu bahayanya handphone gitu. Jadi kalau anak gua bangun ya gua nggak bisa kerja gitu, sedangkan anak gua itu tidur sekitar jam 10 malam, dan jujur kita udah capek banget berdua, kayak akhirnya jadi tidur gitu. Bener-bener hal yang nggak bisa. Maksudnya gua salut sama keluarga yang emang ngurus anaknya sendiri, apalagi istrinya yang ngurus sendiri anak satu, anak dua, tanpa bantuan orang tua dan tanpa bantuan suster. Itu gue acungkan jempol sekali buat mereka, karena kayaknya gue nggak sanggup sih. Istri gue juga mungkin nggak sanggup gitu, karena itu stressful sih. Itu hal yang paling menguras emosinya kita gitu. Dan lebaran itu mungkin nggak cuman gua yang ngerasa jadi mimpi buruk lah ya buat para orang tua. Makanya kenapa banyak tuh orang tua yang ngajak anaknya nginep di hotel gitu, kayak 2 hari staycation, nginep di hotel berenang, karena ya itu mungkin lebih enak kali ya, hotel jalan-jalan, terus bisa berenang, bisa main di kamarnya diberesin gitu, terus bajunya bisa dicuciin gitu, atau enggak cuci nanti ke laundry gitu-gitu sih. Nah itu yang apa ya, yang gua rasain sih. Tapi itu dari sisi yang apa ya, sisi gua yang kaget, karena di awal pertama kali gua ngurusin anak tanpa ART di hari lebaran dengan waktu yang cukup lama ya, 10 hari lebih gitu. Gua rasa istri gue juga ngerasain itu gitu. Cuman plusnya adalah ya
waktu bersama anak jadi lebih banyak, terus bondingnya kita juga lebih bagus sama anak jadi tahu mana orang tuanya, mainnya kita jadi tahu perkembangannya. Hal yang paling nggak bisa dibayar adalah kita melihat perkembangan anak kita tiap hari, tiba-tiba bisa ngomong, tiba-tiba bawel, tiba-tiba uh, demen hal baru, bisa ngelakuin hal baru gitu-gitu sih. Itu yang hal yang nggak bisa dibayar gitu. Nah gue jujur lebaran itu ya paling main ke mall dekat rumah gue, terus naik kereta lah. Anak gue nggak rutin banget sih, tapi ketika kayak kerasa kita kayak udah lama nih si Dede nggak naik kereta gitu, yaudah kita naikin kereta di mall gitu. Kayak gitu ya itu liburannya kita, holidaynya kita pas lebaran ya cuma ke mall, beli makan gojek, main bareng sama anak, kadang ke rumah nyokap. Pergi pun enggak, gue juga nggak ngerasain pergi. Nah itu yang gue rasain, itu yang wow banget gitu, hal yang bikin agak shock juga gitu. Nah itu pengalaman gue lebaran, jadi kenapa gue nggak upload ya itu. Semoga di tahun kedepannya sih gue udah siap ya, karena emang sebenarnya gue udah siap, karena gue bilang sama istri gue waktu itu lebaran ini udah pasti kemungkinan booster nggak balik. Jadi kita berdua tuh harus berpikir bahwa suster ini nggak balik gitu. Jadi jangan berharap banget. Udah berpikir kayak gitu aja masih kalah kabut gitu. Nah cuman beberapa kali tuh gue udah mau dapet ART. Gue sebenarnya nyari bukan suster sih, kalau suster jatuhnya lebih mahal, jadi gue nyarinya ART yang mau jagain anak gitu, karena harus beresin rumah juga. Itu beberapa kali gue dapet, tapi ya gitu seenaknya mereka gitu. Tiba-tiba kayak di hari-hari yang mau berangkat kita udah tungguin, tau-tau dia bilang saya cancel deh, nggak jadi, kalau mau nunggu 2 hari gitu. Saya datang ntar hari Senin gitu. Wah itu yang hal yang menurut gue, kok kalian kayak gitu ya gitu, butuh pekerjaan gak sih sebenarnya gitu. Kita juga kan sama-sama kerja gitu, kalau kita nggak kerja pun lu mau datang hari apa gue nggak peduli gitu. Sedangkan kita di time sama kantor kan libur cuma sampai hari Minggu dan Senin harus kerja tanggal berapa sih itu kita udah mulai kerja waktu itu 8 ya atau 9 gitu. Akhirnya ya nggak tahu, mungkin ada campur tangan Tuhan di situ ya. Gua tiba-tiba di hari Sabtu itu istri gua ngecek Instagram yayasan dan udah mau ambil ya mbak, udah mau ngambil tuh mbaknya, udah kayaknya istri gua udah serap, udah biasanya interview dulu kan sebelum kita ACC gitu. Interview, istri gua udah serap, udah suka, pas udah mau diambil ternyata dia udah diambil orang duluan karena mau keluar kota. Ya udahlah gitu, istri gue bilang ya nggak jadi nih diambil ya katanya sama orang lain. Ya udah pelan-pelan kita carilah gitu. Kalau emangnya nggak dapet juga sampai hari Senin, sampai hari Minggu ya Senin kita nggak masuk lah, mau nggak mau harus ngomong sama bos minta pengertiannya gitu, karena kita juga lagi nyari gitu. Dan ternyata hari Sabtu sorenya tuh kita ditelepon sama yayasannya, istri gua. Dia bilang, Pak, jadi mau ngambil mbak yang tadi nggak gitu. Kata istri gua, kenapa emang? Iya nih, ternyata dia nggak dapet tiket pesawat, jadi nggak jadi berangkat. Gitu. Oh ya udah deh, kata istri gua, boleh deh langsung digojekin. Jadi yayasan itu kebanyakan di Jati Asih dan rumah gue tuh di Galaksi, jadi nggak terlalu jauh, akhirnya digojekin lah. Dan kita berharap, kita nggak, emang istri gue nyari tuh bukan orang Pulau Jawa lah dan Pulau ya Lampung gitu-gitu yang dekat gitu dapatnya. Dan
Kalau orang-orang kayak gitu tuh lebaran pasti pulang gitu. Nah, dan fenomena terbaru di yayasan itu adalah banyak orang NTT. Track recordnya memang belum ada. Jujur, gua cek-cek di mana-mana tuh, kayaknya baru tahun-tahun ini ya, dan orang NTT masuk yayasan ART gitu. Biasanya kan perseorangan atau dari gereja biasanya. Nah ini dapat dari orang yayasan. Ya udahlah ART nih gitu, ART orang NTT, ya udah. uh, Orang NTT kebanyakan agamanya Katolik kalau nggak Kristen gitu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Dan kita tanya-tanya, dia udah pernah kerja selama 5 tahun, jagain anak juga, kata istri gua, cuman tidak bisa bikin apa, empati makanan anak yang umur di atas tahun gitu. Nah itu dia belum bisa, tapi nggak apa-apa kalau masih mau tanya, masih mau belajar nggak, mau, ya udah kita ambil katanya. Dan dia tuh pulang kampung minimal 3 tahun. 3 tahun dia baru pulang. 3 tahun baru pulang karena tiket pesawatnya dia itu hampir 6 juta, sedangkan gajinya mereka itu nggak nyampe segitu, tapi gajinya lumayan gede dalam untuk orang NTT ya. Dan yayasan itu, gue buka-bukaan aja, yayasannya aja itu dia minta fee 2,5, udah 2,5, dan dia ngatur seller gajinya ART-nya plus 3 bulan setelah itu dia juga masih ngaruhin gajinya jadi naik gitu. Nah ART gue itu gajinya 2,5 awal, lalu 3 bulan kemudian naik jadi 2,8. Itu ya udahlah gitu, uang THR gue akhirnya lari ke sana gitu. Mau nggak mau kita keluarin kos yang lumayan besar banget buat kita berdua sebenarnya, tapi demi anak ya udahlah gitu. Ntar Tuhan mungkin akan kasih rezeki lagi gitu, kayak gitu. Jadi ya udah kita ambil, ya udah semoga sekarang ya, semoga dia, kita juga lihat betah atau enggak. Gambling lah gitu. Gua cuma mikir ya udah yang penting lu sayang anak gua. Ya, oh iya, dan satu lagi, gue akhirnya beli CCTV, gue taruh di kamar karena gue takut kenapa-napa ngelihat dari banyak kejadian gitu. Ya kayak gitulah RT. Cerita gue kenapa tidak apa, udah jarang posting gitu, ya ini gitu. Karena hal inilah, beberapa hal yang akhirnya gue harus ngurus sendiri dan gue tidak sempat ngapa-ngapain gitu. Tadinya gue juga mau nge-vlog, cuman kayaknya terlalu banyak emosi yang dikeluarkan, jadi akhirnya gue batalin vlognya. Tapi ya masalah ini udah terlewati lah. Tinggal ya dari hari ini dan seterusnya seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi udah 2 minggu kayaknya ART gue dari dia datang, so far positif. Dia sayang anak gue, dia masih belajar lah, dan attitude-nya bagus gitu. Ya cukup lah buat kita gitu, kita cukup puas gitu. Walaupun emang gajinya masih ketinggian buat kita, cuman ya udahlah, kita menghargai mereka gitu. Karena jujur mereka juga kena potong gajinya dari yayasan gitu, sekitar berapa persen selama 3 bulan atau 4 bulan gue lupa. Nah dia harus bayar gitu, transfer ke yayasannya lagi. Menurut gue ya kesian lah gitu, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ya itu sistem kerja gitu, jadi ya udah. Akhirnya libur lebarannya selesai dan kita beraktivitas kembali.
Oke guys, jadi sekian. Terima kasih udah dengerin juga keluh kesah gua. Mungkin share, jadi ya siapa tahu kalian mengalami hal yang sama kayak gini dan kalian bisa mengakalinya dari cerita gua. Kalau yang masih tanya-tanya soal ART orang NTT ya boleh, karena jujur emang nggak ada, belum ada yang pakai. Kebanyakan ART kan Jawa sudah. Nah ini gue pakai yang NTT, dia orang Kupang, ART gue. Jadi agak ya cukup ngeri juga, cukup menakutkan lah. Jadi anak gue dijagain dengan orang yang cukup menakutkan, fisiknya kan kayak orang Ambon ya. Kayak gitu. Ya sekian cerita kenapa gue tidak nge-vlog beberapa bulan ini. Satu, banyak kesibukan. Dua, kepotong libur lebaran yang penuh dengan drama. Yang suka boleh like, boleh share, dan diutamakan komen biar kita saling berkomunikasi. Dan kalian juga boleh kritik gue di komen, kenapa ada kurang apa dari video gue, harus diapain. Boleh banget share kurangnya di mana, siapa tahu gue bisa memperbaikinya jadi kedepannya lebih enak lagi nontonnya. Dan boleh juga pencet loncengnya gitu. Ya udah guys, sekian, terima kasih. Gua Jai Koek undur diri.